البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، عندك يا مجاهد أبو من أنت؟ Abu siapa? Abu Abdurrahman. Baik, kumpan. Sifat yang kemarin kita pelajari dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat apa? Yang kemarin dipelajari. Baik. Kemarin kita telah mempelajari tentang sifat istiwa Allah Subhanahu wa taala di atas 'arsy-Nya. Dan sifat ini sifat yang sangat penting untuk seorang sunni memahaminya dengan benar akan kita. Nah, dan bahkan kalau kita dapati para ulama yang mereka mengarang pembahasan tentang as-sunnah, tentang akidah, tentang asma wa sifat, nah, membahas perkara istiwa atau lebih umum lagi tentang sifat al-ulu, sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala sebagai pembahasan pertama dalam sifat-sifat Allah. Kenapa? Karena usaha ahli batil untuk menolak sifat ini afanillah sangat keras. Makanya para imam mereka menyebutkan banyak sekali adillah tentang tetapnya sifat tersebut dan membantah syubhat-syubhat yang didatangkan oleh ahlul batil. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya. As-su'al al-khamsun, halillahu ma'ana? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Dan pertanyaan ini alhamdulillah sangat erat hubungannya dengan pembahasan sebelumnya. Dan bahkan memang jangan sampai kita membahas sifat ulu dan sifat istiwa kemudian lalai dari membahas sifat ma'iyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya disusulkan pada pertanyaan yang ke-50 pembahasan tentang sifat ma'iyah, sifat kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya. Ditanyakan di sini, hadillahu ma'ana? Apakah Allah Subhanahu wa taala bersama kita? Maka jawabannya, ma'ana bi'ilmihi wa ihatatihi wa sam'ihi wa ru'yatihi. Allah Subhanahu wa taala bersama kita dengan ilmunya. Nah, wa ihatatihi, dan penguasaan yang melingkupi kita semua. Ihatah yaitu apa? Dilingkupinya kita, baik dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala atau dengan kekuasaannya, dalam artian kita tidak akan mungkin keluar dari pengetahuan Allah, dari pendengaran, juga dari penglihatan Allah Subhanahu wa taala.
wa sam'ihi wa ru'yatihi, dan pendengaran serta penglihatannya. Inilah ma'iyah yang dikatakan oleh para ulama dengan ma'iyah 'ammah. Kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan kebersamaan yang sifatnya umum. Maksudnya kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu tidak ada satupun makhluk dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala yang luput darinya. Nah, kalau seorang mengatakan apakah ada satu makhluk saja di jagat raya ini yang bisa luput dari ilmu Allah? Ada tidak Pak Alvin? Tidak ada. Apakah ada satu makhluk saja di jagat raya ini yang luput dari pendengaran Allah ketika dia berucap? Ada tidak? Hanafi? Ada tidak? Yakin? Hah? Yakin tak? Hah? Hah? Nah, dipahami pertanyaannya. Adakah satu makhluk di jagat raya ini, satu saja, nah, yang bisa luput perkataannya dari pendengaran Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Hah? Enggak ada. Yakin? Yakin. Enggak ada satupun. Kenapa? Semua yang berucap dengan berbagai macam bahasa dan berbagai macam volume ucapan, yang keris, yang keras, yang lirik, nah, baik, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian pula tidak ada satupun dari makhluk yang bisa luput dari penglihatan Allah. Nah, inilah yang dimaksud dengan kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya secara umum. Dalam artian apa? Nah, ilmu Allah, nah, penglihatan dan pendengaran Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa menyertai hamba. Paham? Senantiasa menyertai hamba-hambanya. Kenapa? Karena tidak ada satupun dari makhluk ini yang bisa luput dari hal tersebut. Nah, inilah yang disebut dengan apa tadi? Apa namanya secara istilah Ukasha? Ma'iyah 'ammah. Maka ketika seorang bertanya kepada kita, apakah Allah bersama kita? Kita jawab dengan tegas, na'am. Allah bersama kita dari sisi ilmu, na'am, pendengaran. Dalam artian Allah senantiasa mendengar ucapan-ucapan kita. Demikian pula Allah bersama kita dari sisi apa? Penglihatannya. Yaitu Allah senantiasa melihat semua tindak tanduk kita. Nah, dan ihatah mencakup itu semua. Nah, di mana kita semua ikhwani fillah tercakup dalam apa? Dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak akan mungkin bisa kita keluar darinya. Baik. Ini salah satu dari dua jenis ma'iyah yang dikatakan dengan ma'iyah 'ammah. Ma'iyah yang sifatnya umum. Kenapa? Karena tidak ada satupun makhluk yang apa? Yang bisa keluar dari cakupan ma'iyah tadi. Berarti kalau dikatakan semua makhluk itu ya bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kebersamaan yang sifatnya umum, yaitu kebersamaan dari siapa? Ilmunya. Nah, yaitu ilmu Allah. Nah, penglihatan Allah, pendengaran Allah, nah, senantiasa apa? Bersama dengan kita. Maksudnya bersama dengan kita, yaitu kita tidak akan mungkin lepas. Nah, tidak akan mungkin lepas, bisa apa? Sembunyi atau bisa apa? Melarikan diri dari pengetahuan Allah. Sembunyi dimanapun ya khanifillah, mesti Allah tahu.
Nah, dilirihkan bagaimanapun mesti Allah mendengar. Nah, kemudian kita ingin nak mencari tempat segelap apapun mesti Allah Subhanahu wa taala melihat. Paham sampai di sini? Paham ya Wahyu? Baik. Dalilnya qala ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Dialah Allah dan wa huwa yaitu Allah. Dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Itu Allah Subhanahu wa taala bersama kalian dimanapun kalian berada. Maksudnya apa? Apakah zat Allah Subhanahu wa taala bersama makhluk? Tidak. Tapi apa? Ilmunya, penglihatannya, pendengarannya. Itu yang bersama dengan para makhluknya. Maksudnya kebersamaan ini yaitu bahwasanya tidak ada makhluk pun yang bisa luput dari hal-hal yang disebutkan tadi. Nah, dan kelanjutan dari ayat Al-Fatihah, nah semakin memperjelas bahwasanya kata ma'akum yang dimaksud adalah bukan zat. Kenapa? Karena Allah katakan wallahu bima ta'maluna basir, dan Allah Subhanahu wa taala itu Maha melihat apa-apa yang kalian lakukan. Maha melihat apa yang kalian lakukan. Berarti maksud ma'akum aina ma kuntum, yaitu Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, yaitu bahwasanya Allah senantiasa melihat semua perbuatan kalian, mendengar semua ucapan kalian, mengetahui semua tingkah laku kalian dan keadaan kalian. Nah, pahami ayat ini dengan benar, karena di sana ya Khalilillah ada apa? Ada golongan yang tidak sedikit dari kalangan manusia yang keliru dalam memahaminya, menyangka bahwasanya wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada, maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala zatnya yang bersatu dengan makhluknya. Ini adalah akidah kufur yang dikenal dengan akidah hululiyah, yaitu apa? Bersatunya Allah dengan makhluk. Ini adalah akidah kekafiran, keyakinan yang kufur, yang juga sering diistilahkan dengan wahdatul wujud. Kalau dalam bahasa Jawa kita namanya manunggaling kawula Gusti. Akidah manunggaling kawula Gusti, bersatunya antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah sesat. Akidah sesat. Di antara sebab kesesatannya apa? Karena salah dalam memahami ayat. Salah dalam memahami ayat. Menyangka tatkala Allah mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum, berarti Allah bersama kita. Nah, sekarang alhamdulillah, sisi pentingnya pembahasan ini disebutkan setelah pembahasan istiwa. Kenapa? Karena seorang hamba harus yakin bahwasanya Allah itu di atas arsy. Di atas arsy. Dalam perkataan salaf yang lain lebih dipertegas lagi, ba'inun an khalqih, terpisah dari makhluknya. Terpisah dari makhluknya. Di atas arsy. Sehingga dengan tingginya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, Allah tetap bersama dengan kita. Maksudnya apa? Ilmu Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah tidak pernah luput dari kita semua. Paham sampai di sini? Jadi Allah di atas arsy-Nya, tapi senantiasa mengawasi kita, senantiasa mengetahui semua apa yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Dalil yang kedua, wa qauluhu ta'ala wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Ayat di surat Al-An'am nomor yang ketiga. Ayat ini juga penting konsentrasi untuk memahaminya dengan baik.
Nah, kalau tadi ayat yang pertama disebutkan orang yang salah dalam memahaminya terjatuh dalam apa? Dalam akidah hululiyah, akidah wahdatul wujud, atau dalam bahasa Jawa akidah manunggaling kamula Gusti. Nah, kalau ayat yang kedua yang disebutkan di sini akhwanifillah, kalau sampai salah dalam memahaminya akan terjatuh dalam keyakinan bahwasanya Allah itu ada di mana-mana. Maka pahami ayat. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwallahu fis samawati wa fil ardh." Dialah Allah. Kalau memahaminya salah, perhatikan. Kalau kita hanya sekedar melihat berbekal bahasa Arab awal-awal saja akan bingung. Dialah Allah yang ada di langit dan di bumi. Ya tidak. Jadinya seperti itu. Nah, karena kesalahan ini, karena tidak mengembalikan tafsir ayat kepada para salaf, akhirnya jatuh dalam kesalahan ini. Hanya sekedar mengenalkan bahasa Arab. Nah, padahal makna yang hak yaitu wa huwa al-ma'luhu fis samawati wa fil ardh. Karena Allah maknanya al-ma'luh, yaitu yang diibadahi. Berarti makna ayat dialah zat yang diibadahi di langit dan diibadahi di bumi. Tapi Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas arsy. Paham? Yaitu diibadahi oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan diibadahi oleh makhluk-makhluk yang ada di bumi. Kemudian ayat yang ketiga, wa qauluhu ta'ala, qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Musa dan Harun. Tatkala Allah mengutus dua nabi yang mulia ini kepada Firaun, Allah Subhanahu wa taala katakan kepada keduanya, la takhafa, jangan kalian merasa takut. La takhafa, jangan kalian merasa takut. Kenapa? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama kalian. Aku melihat, aku mendengar dan melihat. Dan konsekuensinya berarti aku akan menjaga kalian dan menolong kalian, karena kalian adalah utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di ayat yang ketiga ini, terdapat penetapan ma'iyah yang khusus. Kalau tadi ayat yang pertama dan kedua yang disebutkan ini berhubungan dengan ma'iyah ammah, ma'iyah yang sifatnya umum. Ma'iyah yang sifatnya umum. Kemudian ayat yang ketiga ini untuk ma'iyah khassah, ma'iyah yang sifatnya khusus, hanya diberikan kepada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, yang dimaksud dengan ma'iyah khusus ikhwanifillah yaitu kebersamaan Allah Subhanahu wa taala dari sisi pertolongan, penjagaan dan pembelaannya. Di mana Allah Subhanahu wa taala mesti akan menjaga, menolong orang-orang yang dicintai, orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala ridhai. Nah, perhatikan ayat Allah katakan innani ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian. Yang sebelumnya Allah katakan la takhafa, jangan kalian berdua takut. Aku bersama kalian, maksudnya ya aku akan menolong kalian, kata Allah. Ini maksud dari ayat, bahwasanya Allah akan menolong dua nabi yang diutusnya, akan membelanya, tidak akan membiarkan utusan-utusan tersebut kemudian mendapatkan kecelakaan. Baik. Ini dua jenis ma'iyah yang wajib kita imani. Dua jenis ma'iyah yang wajib kita imani.
Nah, dan sifat ma'iyah ini akhwanifillah tidaklah bertentangan dengan apa? Sifat tingginya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Maha tinggi. Allah tinggi di atas arsy-Nya, tapi juga ilmu, pendengaran dan penglihatannya bersama dengan hamba-hambanya secara umum, dan pembelaan, pertolongannya juga bersama dengan hamba-hambanya yang dicintainya. Paham sampai di sini? Nah, baik. Barakallahu fikum, nas'alullah at-taufiq wassalam. Dipahami dengan baik ikhwan fillah ayat 6 dan tiamat. Karena sungguh pembahasan sifat ma'iyah bersama dengan pembahasan sifat ulu dan istiwa adalah pembahasan yang sangat erat kaitannya. Kapan meleset dalam memahaminya bisa tergelincir dalam kesesatan yang fatal. Nah, berarti kan mereka yang terjatuh dalam akidah hululiyah. Demikian pula akidah wahdatul wujud. Nah, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersatu dengan makhluknya. Juga apa? Yang meyakini Allah ada di mana-mana. Dan ini banyak dari anak-anak kaum muslimin ketika ditanya di mana Allah, menjawabnya Allah di mana-mana. Kenapa? Karena tidak memahami akidah yang sahih. Atau memahami ayat dengan pemahaman yang salah. Di ayat yang kedua tadi. Nah, wa huwallahu fis samawati wa fil ardh. Nah, bukan berarti Allah itu di langit dan di bumi, tapi Allah itu diibadahi. Nah, oleh makhluk-makhluk yang ada di langit dan makhluk-makhluk yang ada di bumi. Karena Allah maknanya adalah al-ma'luh, yang diibadahi. Nah, tadi belum sempat selesai ayat ini ya. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Allah mengetahui sirrakum, yaitu apa-apa yang kalian lirihkan, wa jahrakum, dan apa-apa yang kalian keraskan. Semuanya Allah tahu. Wa ya'lamu ma taksibun, dan Allah mengetahui apa-apa yang kalian lakukan. Menunjukkan bahwasanya Allah bersama dengan hamba-hambanya dari sisi apa? Ilmunya. Baik, dari sisi ilmunya. Nasallallahu at-taufiq wassadad walhamdulillahi rabbil alamin.